mereka miliki, buset dah. Ini masalah utamanya adalah karena di second pick. Jadi EVOS Legends sepertinya harus memberikan sebuah band yang mahal seperti Kadita, Chow, atau bahkan Joy sekalipun untuk Selly Boy. Kita lihat dengan draft pick ini berarti mereka pun nanti akan terlihat ya. Ini draft yang menentukan siapa yang akan Oh ya diinterview. pasti banget. Siapa yang akan diinterview nanti. Waduh, benar. Ya. Seperti biasa kalau alter ego interview kita tahu sendiri ya kan. Dan ditambah dengan ya Coba mungkin lihat. ada satu Iya. momen yang tidak diekspektasikan. Iya, yang tidak terspot oleh kamera ya. Iya. Pulong sama KB lagi draft pick, bisa-bisa ya Cimomo kepentok meja. Benar. Lumayan berasa dengkul saya ya. Langsung masuk. Berasa ditonyor sama Pak Kito. Waduh, Pak Kitanya padahal di band tuh. Iya. Oke, sekarang Pak Kito dibuang, Joy dibuang, Kadita pun dilenyapkan. Selanjutnya Hero pick up orasi lagi kah? Atau Chow. seperti tadi? Boleh banget sih kalau misalkan Chow. Impactnya kelihatan banget masalahnya. Iya. Karena kalau kita melihat dari beberapa hero yang diamankan untuk Rasi, kayaknya Rasi emang kadang-kadang bakal amanin hero tuh di adjusted pick. Entah pick yang keempat atau bahkan pick yang kelima berarti Pak Pulung. Yep, Pick bawah jadinya. pick bawah jadi. Ya, kan aku bilangnya pick atas, pick bawah. Ada yang namanya priority pick, ada yang nyebutnya juga adjusted pick kayak gitu loh. Jadi beda-beda. Sekarang If yang dilenyapkan. Oke, kalau Yves yang dilenyapkan, ada kemungkinan nantinya kalau Chow yang di-ban, dua hero terlepas. Nah, Yang pertama Valentina, yang kedua adalah Fredrin. Dan apakah Fredrinnya bakal dikontes oleh Altrigo? Karena kita tahu sendiri, Selly Boy juga untuk sampai mungkin melihat dari referensi minggu yang kelima terakhir kemarin sekalipun, membawakan hero tank jungler. Oke, sementara itu untuk sekarang. Dari Alter Ego, kesempatan untuk mereka lagi menghilangkan hero-hero. Karena mereka first pick nih, nantinya akan ada dua hero sekaligus yang akan diamankan oleh EVOS Legends. Mereka harus memikirkan banget, harus memikirkan banget. Wow, Fanny. Yap, itu dia hero yang sudah dilenyapkan dari Alter Ego. Waduh, Fanny dari tas berarti jatuhnya ya. Iya. Dan kalau kita melihat dari Fanny artinya mereka lagi dan lagi. Kita harus ngeliat pick atau band keempatnya juga sih dari Alter Ego. Tadi band keempatnya kan Cloud. Cloud Fanny, penanda bahwa memang mereka menghindari split push atau permainan samping dari EVOS Legends. Mereka ingin memperkuat tim fight berlimanya berarti Pak Pulung. Dengan rotasi di menit yang ketiga tadi, Pai tiba-tiba hadir di gold lane. Menandakan bahwa mereka ingin mengulangi kembali repetitive game seperti di game yang kedua. Ini dua pick dari EVOS Legends nanti include Bruno lagi nggak kira-kira? Include Bruno bisa. Bisa jadi sih. Oh, atau jangan-jangan Nino malah mengamankan first pick Bruno. Bisa jadi. Dia terakhir kali pernah mengamankan first pick langsung menuju ke arah Iritel. Ini Tapi kalau sekarang jadi di kontes sama Edit. Nah, Edith, Valentina, Fredrin, Bruno. banyak yang terlepas. Bruno, Iritel. cuman ya antara Bruno Digi pun sekarang bisa diambil. No, kalau Bruno Digi apa nggak kecepatan dia? Iya, Ya kan? Bruno Tapi kayaknya Digi nggak mungkin. Florin ready juga. Iya, jadi Sejauh- Diginya di pick yang ketiga baru menurutku masuk akal. banyak ini kombinasinya. Tapi kalau misalnya mereka ngambil Bruno di pick ketiganya, berarti mereka harus udah siapin satu slot yang bakal dibuang hanya untuk pick doang. Oke, Brunonya diamankan First pick. dulu. First First pick, kayak tadi aku sempat bilang kalau misalkan Nino ini berani banget loh. Iya. Mau dia Iritel, mau dia Bruno. Kalau misalkan emang lagi power-powernya, Gas. kalau lagi pede-pedenya gas langsung diamankan. Dan berarti tas, Fredrin terlepas, Valentina juga terlepas. Bakal diamankan langsung oleh teman-teman dari EVOS Legends. Preventive pick juga, takutnya Diginya diamankan sama Aldrigo. Iya. Jadi nanti kita akan lihat 2 time journey. Tapi di sisi kiri Alter Ego mereka bisa amanin Terisla lagi. Untuk Pai. Atau jangan-jangan preventive pick lagi, amanin X-board-nya aja. Jadi dari awal nggak perlu mikirin kalau Valentinanya bakal ambil ke arah penalty zone. Setidaknya dengan X-board, kalau nantinya udah menuju ke arah late game, baik itu Fredrin atau nanti pick yang ketiganya, kalau misalkan emang kayak yang Cimomo bilang, menuju ke arah Terisla, berarti Terisla-nya dipegangin sama Pai. Dan kalau misalnya seperti KB bilang, kalau X-Bird-nya memang diambil sama Alter Ego, Ya. mereka maksain tidak akan ada gold laner yang akan di-pick sama EVOS di pick ketiga. Bener banget. Karena mereka bakal ngambil counternya secara langsung. Ya, mereka bisa jadi bakalan ambil romernya dulu. Edit di sini yang bakal diamankan. Tapi Terisla dan bahkan Faramis diadu lagi Nether Realm-nya. Yap. Ini udah istilah kayak kalau udah nyaman, jangan diganti-ganti. Wow. Janganlah mengganti pasangan kalau sudah nyaman ya guys ya. Bener, apalagi rasa nyaman itu dijadikan alasan dengan rasa bosan. Wow. Jangan.
Kamu terlalu baik buat aku. Itu adalah salah satu alasan untuk dia bisa pergi dari elu ya teman-teman. Betul. Hah? Semua orang baik sih. Wow, itu kenapa itu? Oh di pojok Enggak, lagi enggak, bicara. enggak. Lagi- Masih cantik. iya. Kaget kita. Bentar. Ini pick yang ketiga bakal jadi misteri banget. Nah ini karena tadi selain diambil sama Alter Ego, sekarang EVOS mereka bisa ngamanin bot lane untuk Brans ya. Iya, dan bahkan Edit juga bisa dimunculkan di sini. Nah itu. Karena menurutku kalau kita berbicara Edit di Roamer, akan ada cerita yang berbeda, tapi X-Borg-nya malah diamankan duluan Fluffy. Langsung Yang akan diambil membawakan counter ya. hero ini. Tapi Last Insanity kan area. Kebetulan NetherRealm juga area, jadi masuk akal untuk diamankan. Tadi aku pikir kalau misalnya mereka mau ambil edit juga not bad sih, Be. Tapi editnya di tangan Van Strong. Ya, Aku setujunya mungkin lebih efektif kalau memang di tangan Van Strong dibandingkan Malah. Fluffy. malah bisa jadi adjusted band dari Alter Ego, dua-duanya itu malah menuju ke arah Cloud dan Edit. Iya, Yep. jadi dihabisin bener-bener. Tapi sebenarnya kayak jadi tuker-tukeran gak sih kalau misalnya memang tadi di pick ketiganya itu sebenarnya buat Brans, Ya, banning face-nya bakal buat Fluffy. bakal buat Fluffy, karena bakal dihabisin dari X-Borg-nya, dari editnya juga. Tapi kalau dengan Lancelot yang di-ban, kemungkinan besar EVOS Legends juga akan melakukan ban kepada Martis-nya nanti. Martis yang masih terbuka, Seliboy bisa mengamankannya, bahkan ketika match up melawan Fredrin, ini akan menjadi malapetaka untuk Fredrinnya. Minim escape ability, sementara untuk Martisnya dia imun dengan satu Mortal Coil di setup Turtle Yep. atau Lord. Terjadi di game ketiga ya. Kita tadi kan mungkin kayak ngelihat apakah di game kedua juga dengan ada Terisla mau dikeluarin Xbox lagi untuk memenangin lane-nya aja. Tapi ternyata itu di game ketiga baru terjadi, lane slot dibuang, dari Cloud-nya juga udah dilenyapkan. Nah loh, siapa nanti lawan yang akan menjadi satu penghambat untuk Bruno ya di laning yang sama. Nah, Brody aku suka sih opsinya. Brody lagi. Brody paling Iya, oke. Karena menurutku main main clear and run itu udah paling enak. Clear, habis clear wave, lari aja ke belakang. Atau- Coba pertahankan diri. Atau kalau mereka mau mereka bisa ban Florin ya Ben Florin. dari sisi Alter Ego. Oh oke, berarti mereka melepaskan editnya dengan bertukar kepada Florin sehingga Tapi- tujuannya adalah untuk teamfight jangka panjang dengan NetherRealm yang bakal di-copy sama Valentina. Tapi akan lebih berbahaya sebenarnya kalau ngelepas edit sih. Nah itu dia. Apakah bakal dilepaskan, tapi Hellcard yang di-ban membiarkan Martis berada di game kali ini. Dan kalau Martisnya dibiarkan, berarti ada kemungkinan malahan Bransnya akan membawakan Kari. Kari. Untuk bermain front to back. Karena seperti kita tahu, dengan kehadiran dari Terisla, setidaknya bisa dilumpuhkan dengan cepat ketika Karinya udah punya Golden Staff. Atau mereka ban Karinya. Wow, oke. Boleh juga. Mereka ban Kari, editnya memang terlepas. Ditahan semua, di hold semua Jadi jadinya. hold semua dan nanti akan membiarkan edit yang muncul. Di lini depan masih terlalu banyak opsi hero yang benar-benar bisa diamankan sama EVOS Legends karena mereka juga second pick. Jadi last picknya juga bisa menuju ke arah gold lane. Kalau memang notabene-nya dari edit dan juga Akaya dilepas ke EVOS, Alter Ego, mereka bisa bawain Martis nanti. Iya, tapi sekarang Beatrix-nya yang di-ban. Karinya dibiarkan, Beatrix-nya di-ban. Dan kalau ini hero-nya Brans, berarti memang hero-nya Van Strong yang ditahan terlebih dahulu. Bisa jadi elemen of surprise. Masih ada banyak banget hero yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Terutama hero healer loh, yang sampai saat ini masih belum kelihatan. Walaupun memang kita ketahui sendiri bahwa Tas dengan Fredrinnya udah punya regen HP yang begitu tinggi. Satu pick lagi yang menentukan di sini. Gold lane bakal menjadi bluffing untuk Van Strong. Sehingga Van Strongnya di-keep untuk hero di last picknya nanti. Ya, apakah mereka akan bawain support atau cover atau pick off? Kufra? Atau jangan-jangan Atlas? Oke. Karena masih terlalu banyak. Edit juga oke banget. Tapi Tapi, Ixia. B, Wow. tapi ada Wait. Ixianya diambil di pick yang keempat sebelum kita melihat jungler dari Seliboy. Seliboy bahkan bisa membawakan Link. Ayolah, assassin bisa Be, keluar enak banget dan loh. masih ada Digi loh. Iya, itu masalah utamanya. Tapi kalau misalkan Digi Link, aku melihat tidak connecting. Kalau Diginya misalkan di kanan mungkin masih masuk akal. Tapi kalau kita lihat sedikit ke kiri, Alter Ego bisa membawakan Link Angela bahkan. Supportnya malah di Alter Ego ya. Iya, karena mereka udah punya NetherRealm juga sebagai cover. Dan Terisla sebagai lini depan, Bruno sebagai independent damage dealer. Tapi Martis, Ayah ayah besar besar ternyata. Enggak, Meman- main assassin iya. beneran ternyata. Memanfaatkan tidak adanya escape ability yang dimiliki Iya, oleh karena Ixia dan Ixianya udah di show duluan. Iya, Dan memanfaatkan berarti itu semua gitu. ini bisa jadi hero. Wah, hero lini depan ternyata. Valir. Valir lagi masih dicoba. Cuma bedanya sekarang yang aku lihat,
main assassin nih Aldrigo. Apakah Valirnya akan seefektif ketika dia membawakan hero tank jungle? Oke. Kalau tadi di game yang pertama tanknya junglernya Iya. adalah tank. Ya udah, Digi Sekarang jawabannya di sini. Ini kita Digi lihat nih. kah? Jawaban dari EVOS nih. Digi paling enak sih. Seru nih perang draft kayak Tapi begini. masalahnya sustain terlalu maksudnya Evo sustain gak sih? Ya, sustain banget. Tapi memang damage-nya hanya mengandalkan Brans dan juga Cryde. Tapi inget loh, Xborg gak punya Viraga, itu jadi agak sia-sia. Ya makanya. Apakah akan ada hero healer atau hero Digi atau jangan-jangan hero tank? Hero sustain, Hero sustain, yang penting jangan Kufra karena bakal disembur. Tapi Wow, dan yang Chow malah ternyata. diamankan. in the world. Oke. Akankah ini menjadi kunci kemenangan di game kedua tapi dilanjutkan ke game yang ketiga pula? Atau memang akan direbut saja oleh Alter Ego? Pertanyaanku adalah apakah nantinya Van Strong akan menargetkan The Way of Dragon-nya menuju ke arah frontline, ke arah Pai. Karena kalau yang kita lihat dengan Vengeance Flame, dia bakal punya efek imun untuk Valir. The Way of Dragon gak bakal berpengaruh untuk Rasi. Yap, jadi untuk sekarang teman-teman semua, itu dia hero-hero yang sudah langsung diamankan dan sesaat lagi kita akan lihat trailer ataupun teaser ya, set talent emblemnya nih Prof. Iya, ini dia yang bakal kita saksikan juga. Gimana dari setup kedua belah tim dan terutama untuk Ixia yang mengandalkan sekali attack speednya, apakah dia akan membawakan emblem Marksman atau emblem Assassin nantinya? 2 Purify untuk Alter Ego Esports. Pasti banget Purify, bahkan ada 3 jadi hitungannya Cimomo. Iya. Karena dengan Valir, Valir mau ya. gak mau jadi gratis Purify-nya. Dan sekarang sama-sama menggunakan Assassin bagi kedua Marksman dari kedua belah tim. Dan ini dia penentuan siapa yang akan stay Wah. di 3 terbawah. Oke, kita mau dengar dulu nih suara dari arena kira-kira nih. Kira-kira game ketiga akan menjadi milik EVOS atau AE? Nggak kedengaran semangatnya EVOS atau AE? Oke deh kalau begitu EPL Arena game ketiga pada suaranya. Ini akan menjadi penentuan dari kedua belah tim, namun sepertinya lebih penentuan untuk Alter Ego yang matchnya sisa dikit sih. Iya, karena mau bagaimanapun EVOS Legends masih tersisa 7 match lagi termasuk match ini. Dan early game sepertinya cukup mirip ya kan kayak game yang sebelumnya di mana Alter Ego bermain dengan sedikit ofensif. Dan bahkan tidak ragu-ragu Viraga Armor dari Fluffy sampai dipecahkan di early game. Oke, setelah emblemnya udah terlihat nih Prof. Oke, 3 Impure Rage damage yang mau diberikan dari EVOS Legends. Mau mereka improve lagi. Ditambah dengan satu lagi nih kalau kita melihat dari Van Strong. Dia bawa Conclusive Blast, jadi akan ada damage tambahan dalam bentuk Magic Power. Hanya saja untuk sekarang di early game, mau tidak mau harus bermain sedikit pasif. Karena lihat Valirnya, 3-man move dari Alter Ego terlalu cepat sepertinya. Buset deh, tasnya diusir sampai jauh banget ke belakang dan sekarang mereka mulai menguasai nih area hutan yang dimiliki oleh EVOS, tapi Tas masih berhasil untuk menarik satu monster tersebut. Ya, dan pergerakan dari Alter Ego memang setelah berhasil bermain secara agresif di game kedua, sekarang mereka masih bawain tempo yang sama. Dan EVOS Legends yang mulai berhati-hati dengan tempo tersebut. Karena Alter Ego, seperti yang kita udah lihat di game kedua, ketika mereka snowballing dari awal, itu gak berhenti sama sekali. Ya dan buat sekarang turtle-nya bakal dikendalikan sama siapa? Itu pertanyaannya. Karena dari tadi siapapun yang mendapatkan turtle pertama bisa mengendalikan sampai turtle yang ketiga dan bakal jadi perfect turtle. Oke, Cryde-nya udah level 4 tapi sekarang Hayabusa udah mulai masuk pula. Dan satu shadow kill-nya tidak berimpact apapun tapi Cryde mencoba untuk banyak first blood. Tercipta di area tersebut tapi barusan coba lihat belum level 4 Van Strong-nya belum bisa memberikan tekanan. Tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula. Last Insanity mendorong mundur beberapa player dari Alter Ego Esports. Wah, Pai mengeluarkan banyak sekali source skill hanya untuk menghindari satu buah Last Insanity. Walaupun turtle-nya diamankan tapi first blood didapatkan Weh. oleh teman-teman dari Alter Ego dan Imbang nih, wey. lumayan sedikit menarik ya antara kedua bahasa ini. Halo Inggris. Halo Inggris, ini, wey. Gak bisa denger. Gak denger ya? Udah kayak sebelahnya dong ya, di oyoyoy. Oke, dan sementara pergerakan dari EVOS Legends, mereka yang udah mulai bisa ngejawab sih rotasi yang dibawakan juga sama Rasi dan juga Udil. Sehingga mereka gak terlalu ngasih space yang banyak seperti di game yang kedua. Malah sekarang mereka yang lagi nutup nih pergerakannya Rasi biar gak terlalu jauh. Oke, sementara Van Strong akankah ada satu orang yang berhasil dia tendang tapi ternyata masih gagal dan barusan ditarik pula Van Strong-nya. Kehilangan momentum.
Dan bahkan kalau kita lihat ya barusan udah banyak banget source yang keluar. Flicker salah satunya. Dan kalau kita lihat dari gold lane masih Adam Ayam hanya saja sekarang Tas yang mungkin mulai terancam. Ya, Pai-nya sendirian di area tersebut, tapi ternyata masih ada bala bantuan dan juga Netherrealm yang langsung dikeluarkan di mana mereka udah mendapatkan lagi satu support system tambahan yang begitu nikmat banget memperpanjang dari durability-nya. Sekarang jadi kelihatan timing antara Crit dan juga Udil ini penting banget untuk masing-masing Netherrealm yang di-copy dan mungkin yang dimiliki sama Udil. Jadi imbang ya jatuhnya ya. Betul, Beda Be. sama di game yang kedua tadi di mana Knight-nya mungkin agak sedikit kalah timing. Karena Dan juga posisi- segi rotasi. Yes, karena posisi tadi Vanstrong kecil itu ketika Crit-nya tuh belum ngopi ke arah Netherrealm-nya Udil. Benar, karena dia tadi sempat kopinya ke arah Shadow Kill. Yes. Dan bahkan sempat terbang ke arah Selly Boy Shadow Kill-nya. Cuman sejauh ini God Laner aman ya, Aman adem banget. ayem ya. Tapi kalau kita melihat dari perbedaan item sekarang, kalau kita lihat dari Nino, dia bahkan yang mengamankan Hasclaw di first itemnya seperti biasa. Untuk lebih aman, lebih punya lifesteal juga dan bahkan critical damage yang benar-benar sangat mendukung di early game. Brans sulit untuk di-ganking, apalagi dengan full barrage, tapi teamfight sepertinya akan berlanjut karena Knight masih belum punya Netherrealm-nya. Yap, itu dia. Sekarang mereka semua sudah mulai set up lagi di area dari Turtle. Rasi, burst fireball. Tapi mulai dibakar lagi dengan api yang jauh lebih besar. Mulai tertarik, Lansi Sanity mau dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar. Dan situ dia damage yang sudah dihasilkan. Tapi penalty zone terkena karena beberapa player Pai-nya masih berusaha untuk bisa mendorong mundur Fluffy-nya. Walaupun ada efek ledakan di dalam tubuhnya masih berhasil kabur pula ke area berbeda. Vanstrong yang gagal untuk bisa mendapatkan karena siapapun ditarik kembali. Krain mencoba untuk bisa memberikan, membackup rekannya. Tapi tidak ada upaya dia yang berhasil. Hingga membuat Vanstrong pun hilang di area tersebut. Waduh, ini walaupun tadi EVOS Legends dapetin turtle yang pertama, tapi Tas ketinggalan level dengan pencurian dari jungle monster yang dilakukan sama Alter Ego beberapa kali tadi Cimomo. Dan kita lihat di bawah aja, ini jatuhnya mungkin main safe dulu ya kan, tapi di top lane yang gak berhenti-berhenti teamfightnya. Tentunya kalau udah ketemu sama Pai, nggak akan ada yang namanya berhenti bergerak ya. Tapi seperti yang tadi kan Gabi sempat bilang tuh waktu di draft tadi, di pregame sebelum ini dimulai, EVOS yang mereka harusnya bisa untuk nabrak di area depannya kan, dari Alter setuju. Ego. Tapi malah sekarang Alter Ego melakukan hal itu dengan adanya poke damage yang dimiliki sama Rasi dan juga Udil. Ditambah dengan 3 Purify secara tidak langsung yang That's diamankan sama teman-teman dari Alter Ego karena ada Vengeance Flame dari Valir Rasi terutama. Dan lihat, ganking yang tidak hentinya. Mulai sudah Brans, sudah mengeluarkan lagi full barrage-nya. Walaupun ada lifesteal tadi yang masuk ke dalam tubuh. Tapi tidak cukup untuk menahan seluruh damage yang dihasilkan. Oh, apalagi Bransnya tadi udah sempat mengeluarkan flicker dalam 1 menit ke belakang. Jadi tentunya bisa dilakukan ganking 2 kali berturut-turut. Tapi Be, apakah ini jadi pertanyaan, apakah memang Ixia tidak se-efektif itu untuk ditaruh di posisi god lane? Aku bilangnya tricky sih, karena syaratnya terlalu banyak Cimomo. Apa aja tuh kalau Waduh, kalau boleh tahu sih link depannya yang pertama harus ada Oke. 3 atau 4. Yang kedua juga tidak ada hero yang ke belakang, sementara Alter Ego punya Hayabusa. Dia hero yang ke belakang langsung dan targeting menuju ke arah Ixia. Tadinya aku pikir Ixianya bakal di last pick, tapi pas banget di situ ya. Itu pick yang keempat, wah Selly Boy langsung respon dengan Hayabusa. dibuka ya? Nongolnya di situ loh. Belum lagi kan kita tahu untuk full barrage berarti dia akan stay di satu tempat dan satu arah saja. Ya mirip sama Gord dengan menggunakan Mystic Gas, dia akan menjadi satu sosok yang Tapi tidak Gord bisa bergerak. 360 derajat. Benar. Untuk damage-nya. Sementara Benar. untuk Ixia. Itu tidak. kan jadinya Makanya. fun short. Apa ya bahasa gampangnya tuh kayak bentuk kipas gitu loh. Iya, fun shape, fun shape. Fun shape, Iya. nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat sebenarnya komposisi draft yang dibawakan sama EVOS ini sebenarnya lebih enak ketika sama persis di game pertama ya, Be. Nah makanya tinggal Knight-nya ini yang bakal dipertanyakan apakah dia bakal maju ke depan untuk memberikan serangan ofensif atau dia bakal lebih cover Netherrealm. Jadi kombonya full barrage Netherrealm. Dan Itu IMU ngeri banget tuh di dan belakang. itu jadi peranan penting IMU dari seorang Crit ini. Buset, dan Vanstrong sekarang terjebak kembali akan ke WM Dragon tapi udah langsung dikeluarkan nyangkut di area tersebut. Tapi barusan Netherrealm dikeluarkan kembali. Belum ada pergerakan di mana sekarang penalti zone langsung lompat ke bagian depan. Tapi Udilnya, Ninonya udah ada full barrel langsung dikeluarkan semua damage langsung ditembakkan ke arah beberapa player. Tapi Ninonya masih bertahan. Vanstrongnya berhasil kabur dengan sedikit SP lagi dalam tubuhnya. Last Sanity. Ninonya bisa keselamatan tersebut. Tapi Brand berhasil mendapatkan Dino pula. Fluffy harus berkorban di area depan untuk menerima damage sebegitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Brand dengan tidak adanya escape ability, Udilnya mulai mendekat lagi. Brand akan bisa bertanda juga masuk ke dalam area defensif yang dia miliki dan masih selamat. Oke, ada Netherrealm yang bersamaan digunakan dan bahkan teamfight jangka panjang yang begitu mengerikan karena menggunakan Purify. Jadi Nino mau nggak bakal punya
flicker beda sama Brans. Itu yang tadi kita udah bahas, timing penggunaan Netherrealm yang penting banget sebenarnya untuk kedua mid laner ya Be ya. Ya setuju banget dan bahkan Pai yang tadi dengan cepatnya membuka penalti zone padahal lagi dalam keadaan Netherrealm. Itu mungkin salah satu patahan yang membuat Alter Ego sedikit kehilangan momentum di arah bottom lane. Dan ketika resource skill yang sudah digunakan semua sama Alter Ego, Fluffy datang di waktu yang tepat. Itu dia, Fluffy-nya datang dengan Last Insanity. Makanya sekarang PR dari Alter Ego adalah bagaimana cara menangkap dan menghentikan Tas serta Fluffy. Front line-nya dulu yang dimakan, baru backliner. Oke, Way of Dragon Udil mau dikeluarkan? Tidak. Udilnya masih berhasil kabur dengan satu pribadi yang miliki, tapi Brans yang tempat berbeda udah berhasil dihilangkan. Penalty zone yang gak kena ke arah siapapun, tapi Lord sekarang, EVOS Legend. Kekurangan dari quantity player. Dan itu dia dengan adanya Shadow Kill yang menjadi counter langsung ke arah Brans. Ya, Ixia-nya pasti bakal bonyok banget di belakang. Karena langsung disamperin sama hero-hero assassin. Apalagi hero yang bisa dash langsung menuju ke arah belakang dan Sally Boy mendapatkan eksekusi tersebut. Sampai Bransnya bikin warrior boots loh. Ya. Dia sadar kalau misalkan physical damage-nya terlalu tinggi berarti. Ya terlalu sakit sih. Weh, Lordnya kereset. What? Oke. Iya, dia nyari team fight sepertinya. Iya, nyari tim fight, tapi sekarang crate-nya satu. Terakhir. Flicker dikeluarkan walaupun ada tadi satu sliding tackle. Ih, kita yang greget di sini. Gemes banget. Itu kalau flying tackle-nya salah, miss timingnya. Yep. Itu mungkin Nino bisa aja Dapetin terpick off. poin ya. Iya. Dan bahkan kalau kita melihat dari Krite-nya udah keluar flicker, artinya targeting dari Alter Ego Esports bisa menuju ke arah Krite dan juga Brans. Tinggal kita lihat, Krite akankah dia ada di belakang dari Brans karena all in ke arah Pai sekarang. Waduh, langsung all in dia tersebut, tapi Netherrealm yang kali ini udah langsung dikeluarkan. Painya berhasil langsung dihilangkan. Panstrongnya berusaha untuk kabur dari tersebut, terlihat. Udah ada full barrage juga dikeluarkan. Brans langsung menutup kembali. Oh ini lagi dan lagi ya, Brans dengan full barrage-nya. Yang bermain dengan tarik ulur dan bahkan all in dari Krite. Tapi sekarang Sally Boy baru join team fight. Oke, terlihat shadow kill-nya sudah langsung menyasar ke arah beberapa player dan Krite menjadi korban. Iya, karena memang tidak ada satu buah flicker juga di tangan Crit. Dan memang sempat terbagi ke arah 3 pemain dari EVOS Legends. Tapi jadi cukup pertanyaan karena Alter Ego mereka sebenarnya sebelum Lord tadi ke reset itu Alter Ego punya chance yang besar untuk mengamankan Lord mereka yang pertama. Setuju, tapi mendingan di reset aja Cimomo. Karena Kenapa apa? tuh? Karena aku bahkan sempat lihat waktu itu Lordnya angkat 5 pemain sekaligus. Dan itu bakal jadi bahaya banget buat Alter Ego Jadi kalau lebih mereka main terlalu safe overextend. Iya, mereka mau main safe, mereka nggak mau kalau misalkan tiba-tiba comebacknya gara-gara airborne dari Lord. Jadi mereka pengen setidaknya kita pincangin dulu dari lawannya. Menang jumlah dari Menang segi jumlah. team fight-nya baru mereka bisa dapetin objektif. Dan mungkin ini dia momentum yang dicari-cari karena sekarang Tas juga ketinggalan secara level, 2 level bahkan. Dan Pai, dia ready dengan ultimate-nya. Jadi bisa dipaksa team fight lagi atau dipaksa untuk all in ke arah Lord-nya sekarang. Oke, sekarang? buset Tas pede banget loh. Mau kalah 2 level Udil. juga tapi pada berbeda. Panstrong masih berhasil kabur, masih berhasil selamat dan Brans. Bransnya berhasil tertangkap. Bray! Satu hit terakhir. Alter Ego mereka mulai menguasai jalan pertandingan pada Fluffy-nya berhasil mundur pula. Fluffy belum kehilangan Immortal tapi mereka kemungkinan besar akan kehilangan Lord ini. Garda terdepan dari EVOS Legends yang di mana tugasnya untuk nge-cover biar Brans yang nggak ke-pick off. Itu dibikin low dan Alter Ego mereka mengganti targeting mereka ke arah Brans yang udah nggak bakal bisa di-cover. Dan ini dia konsep permainan yang aku mention tadi. Menangkan kuantitas dibandingkan harus memaksakan kualitas. Karena kalau kita berbicara dari kualitas hero, wah ada Krite dengan Netherrealm-nya tadi, Brans dengan full barrage, dan ditambah dengan Fluffy dengan Last Insanity, area of effect-nya terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di pick off satu-satu, berarti hero team fight-nya minim powernya di sini. Ini jadi ngebuka mata aku, Be. Kayak seakan-akan meskipun lu udah mendominasi banget. Dari awal, dari early kamu udah pegang banget kontrol dan semua gameplaynya, belum tentu bisa dapetin objektif Lord itu bakal jadi jaminan. Iya makanya, Iya kan? ya makanya apalagi di momen yang sekarang kita tahu sendiri, Yep. tim itu kompak-kompakan. Ya, Menit benar. 18 mau musuhnya dapat Lord kita yang menangin hero-nya, kita bisa end game. Bahkan dengan info minim aja udah gak ada flicker, udah gak ada ultimate itu bakal jadi satu kunci untuk bisa balikin keadaan dan Alter Ego gak mau hal itu terjadi. Nah masalahnya Alter Ego sekarang ready untuk semua battle spell-nya. Lihat EVOS Legends, mereka ada 2 pemain yang tidak memiliki flicker. Wow. Oke. Sementara Pai pasang badan langsung menyisir tapi penalti zone-nya. Kena lagi karena beberapa player tidak ada Piraga Armor. Full barrel Star Helix dual beam semua yang dikeluarkan. Ada 2 Netherrealm langsung tadi terjadi tapi Udilnya berhasil dihilangkan pula. Alter Ego kehilangan 2 player. Tapi ternyata Pai-nya masih cukup lama tapi tidak untuk Udil. Tapi setidaknya Nino
tidak tumbang dan Celiboy dapetin turret base di area mid. Bahkan 2 base turret di arah top lane juga langsung pecah begitu saja. Hanya saja gerakan barusan, aku nggak kaget. Jadi worth gak sih, Be? Ya memang kita sering mungkin menyaksikan bagaimana Alter Ego dengan gerakan resikonya mereka. Tapi Krite, dia langsung berperan aktif untuk mengambil satu buah Netherrealm dan itu Netherrealm penyelamat. Kalau enggak tadi Brans bakal mati terpanggang di depan sana. Ya karena mau bagaimanapun itu udah 2 stack loh dari Valirnya dengan Burst Fireball. Kalau misalkan tadi connect untuk api yang ketiga dia terkena efek stun dan masih ada satu gerakan lagi dari Udil di belakang dengan menggunakan Ghostbuster. Makanya itu adalah gerakan penyelamatan yang benar-benar timingnya tepat sehingga memperpanjang nafas dari EVOS Legends di game yang ketiga. Dan mungkin Pai juga harus ngebikin distraction sih karena memang lagi-lagi mungkin Celiboy akan bermain secara objektif. Di sini untuk bisa mecahin turret base terlebih dahulu, biarin super minionnya akan berjalan di area mid dan juga area atas. Nah, pushnya berarti fokus ke arah bottom lane. Betul. Atau jangan-jangan bottom lane-nya nggak bakal dipush. Karena Lordnya kebetulan di top lane, jadi main di dalam area jungle milik EVOS Legends. EVOS Legends nantinya, kalau misalkan Vansrong-nya bakal coba buat invade ke arah jungle sendiri, pasti bisa langsung dimakan balik atau di pick off. Karena kebetulan ada Valir di sini, tapi dipaksakan. 3 base turret hilang sekarang. Gundul sudah. Gundul. Hilang sudah semua. Semua best star yang dimiliki oleh EVOS Legend tidak ada area defensif lagi. Tapi barusan coba lihat Vansrong gagal untuk bisa mempick off salah satu player yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Tapi penalty zone-nya mereka mencoba untuk bisa memulai jalannya pertarungan di mana Tasya langsung pasang pada di bagian depan tidak ada Netherrealm lagi yang dikeluarkan oleh pemain dari EVOS Legend. Tapi Pai-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada Shadow King di tempat yang berbeda. Sementara Brans berhasil langsung dihilangkan pula. Kerennya berusaha untuk pergi dari tersebut. Double kill berhasil didapatkan pula. Sekarang Alter Ego Esport mereka berhasil mendapatkan momentum dan siap untuk menutup game ini menjadi miliknya. Dan Celiboy tidak akan membiarkan Fluffy bisa pulang dan sekarang Alter Ego udah berada di depan base dari EVOS Iya, dan Legends. pada akhirnya satu dari 4 match terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego berhasil ditutup dengan kemenangan. Final mission mereka 1/4. Artinya mereka masih punya 3 nafas lagi. Dapatkan kemenangan yang sisa.